Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alna mimman yataqaddana biqaulil ulama al-muhafadzatu 'ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah. Yang saya hormati Rektor di Universitas Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, serta para civitas akademika yang ada di Universitas Zainul Hasan Genggong. Pertama-tama bersyukur alhamdulillah kita telah diberikan rahmat serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa beraktivitas di keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Menduduki kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah, berkat tetes darah beliaulah, berkat cucuran darah yang beliau keluarkan sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Sebelum melanjutkan penjelasan dari PPT yang saya rangkum, saya izin untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Hamdani, saya dari program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Zainul Hasan Genggong. Tempat PPL saya di MTS Zainul Hasan Genggong. Langsung saja mungkin untuk menyingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya rangkum dari artikel yang saya buat yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Kitab Amsilati dalam Penerapan Bahasa Arab melalui metode Inquiring Means When to Know di MTS Zainul Hasan Genggong. Dalam PPT ini saya mencantumkan pendahuluan, metode pembahasan, hasil serta kesimpulan. Pendahuluan, MTS Zainul Hasan Genggong merupakan MTS yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tentunya hal ini merupakan suatu tantangan bagi MTS Zainul Hasan Genggong untuk bisa mengelola santrinya agar supaya bisa berbicara bahasa Arab. Karena memang kita ketahui bersama bahwa pesantren ini merupakan salah satu wadah masyarakat untuk bisa mendidik anaknya agar supaya bisa pintar dalam ilmu agama. Salah satu kitab yang dipelajari di MTS Zainul Hasan Genggong yaitu kitab Amsilati, yang mana kitab Amsilati ini dikarang oleh Abah Yai Kiai Taufiqul Hakim dari Jepara. Kitab ini merupakan kitab yang sangat fenomenal di bumi Nusantara, terutama di Jawa Timur, karena memang ini banyak kitab ini dikaji di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, khususnya yang di Probolinggo yaitu pesantren Zainul Hasan Genggong. Kitab ini sangatlah mudah bagi para santri, terutama bagi para pemula, untuk bisa baca kitab serta bisa berbicara bahasa Arab. Amsilati ini merupakan kitab Nahu, rangkuman dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sehingga ketika para santri mempelajari kitab ini, maka secara tidak langsung, secara otomatis para santri ini akan bisa mengetahui gramatika Arab yang sesuai dengan Al-Quran, atau yang biasa kita sebut dengan bahasa Arab yang fusha. Kemudian dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan data non numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna dan pengalaman subjektif dari individu dan konteks sosial. Saya tentunya
untuk menggali data-data agar sesuai dalam metode yang saya gunakan ini. Saya mewawancarai guru-guru Amsilati tentunya, karena mereka yang lebih tahu lapangan. Dan juga bukan hanya wawancara, akan tapi juga saya mencoba untuk mencari data-data sendiri, menerapkan PPLK yang ada dilaksanakan di MT Generation Bingung untuk saya cari data-data sendiri dan saya sesuaikan dengan metode yang saya gunakan. Pembahasan peneliti saya pribadi melaksanakan hal ini, penelitian ini melalui dua siklus. Siklus yang pertama saya lakukan dengan tanpa menggunakan metode Inquiring Means When to Know, atau yang bisa kita singkat dengan IMWTK. Kemudian siklus yang kedua saya menggunakan metode ini untuk mengevaluasi siklus yang pertama, agar saya pribadi bisa membedakan mana hasil dari metode yang saya gunakan di siklus yang kedua dan mana hasil metode yang saya tidak gunakan di siklus yang pertama. Nah, tujuan dari metode ini merupakan agar supaya santri-santri itu bisa lebih mudah tentunya dalam mempelajari Amsilati ini, terutama dalam mempraktekkan bahasa Arab. Dan alhamdulillah sekitar berapa persen, 70%-an ya, 70% itu alhamdulillah santri di MT Generation Bingung sudah bisa berbahasa Arab dengan fusha, meskipun mereka banyak yang masih kurang dalam kosakata. Tentunya hal ini teman-teman, karena bahasa Arab ini merupakan bahasa yang cukup mudah lah saya bilang di kalangan santri, karena memang ruang lingkupnya agamis yang memang sangat ada hubungannya dengan bahasa Arab, kajian Islaminya. Nah, ini merupakan sesuatu yang mungkin menjadi PR bagi seorang guru, yaitu mempraktekkan bahasa Arab kepada mereka. Jadi contoh, mereka mau kantin, kita gak usah nanya pakai bahasa Indonesia, kita cukup dengan bahasa Arab. Ila aina turid. Ini salah satu contoh metode yang harus kita praktekkan. Nah, bukan metode yang saya bahas di IMWTK ini, bukan, ini di luar metode ini. Yang harus memang guru-guru itu praktekkan ke santri-santri, agar supaya mereka juga paham dan terbiasa dalam berbicara bahasa Arab. Untuk siklus ya, tadi saya jelaskan bahwa saya siklus yang pertama tidak menggunakan metode IMWK, karena memang saya ingin tahu hasil dari perkembangan mereka seperti apa. Ternyata setelah saya uji, saya adakan ujian pada waktu itu Amsilati itu di jilid yang pertama. Siklus yang pertama itu nilai santri yang mendapat 9 sampai 100%, 90 sampai 100 itu hanya 40%. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 sampai 89 itu ada 28%. Yang mendapatkan nilai 69 sampai 50 itu ada 32%. Tentunya yang nilai 9 sampai 100 ini merupakan hasil yang baik bagi para santri. Ini masih belum menggunakan metode. Dan nilai 70 sampai 89% ini merupakan 70 sampai 89 itu ada 28%. Ini merupakan nilai yang standar, kita katakan standar. Kemudian nilai yang 69 sampai 50 ada 32%. Ini merupakan nilai yang rendah. Siklus yang kedua saya memakai metode Inquiring Means When to Know ini atau IMWTK. Alhamdulillah di sini perkembangannya sudah cukup pesat ya. Nilai yang didapatkan pada siklus yang kedua yaitu nilai 90 sampai 100, yaitu ada 43%. Sedangkan nilai yang nilai 75 sampai 89 itu ada 31%. Nilai yang
60-74 itu ada 26%. Tentunya hasil ini di siklus yang kedua sangat jelas bahwa hasil dari pemraktekan IMWTK dalam metode Amsilati ini memang benar-benar nampak ya. Karena memang pendekatan ke siswa itu metode ini sangat cocok di MTS Jonathan Genggong. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dalam hal ini berdasarkan analisis data dan temuan selama penelitian yang diadakan di MTS Jonathan Genggong melalui program PPLK ini, dapat disimpulkan metode IMWK ini terbukti efektif dalam peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan mendorong siswa untuk aktif bertanya, mengeksplorasi, dan berdiskusi, metode ini memperkuat rasa ingin tahu dan motivasi siswa untuk memahami materi kitab Amsilati secara lebih mendalam. Jadi metode ini kesimpulannya sangat efektif sekali ketika kita terapkan di MTS Jonathan Genggong, karena memang pendekatan ke siswa itu sangat efektif sehingga mereka bisa aktif bertanya, bisa aktif mempraktekkan isi kitab Amsilati ini dalam bahasa Arab. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, baik di awal kata, di akhir kata, atau di tengah-tengah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.